Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2D3 IT Appens 2018 akan menjelaskan mengenai basis data lanjut Oracle PLSQL Praktikum D1. Langsung saja. Profil kelompok 6 dan dosen pembimbing antara lain sebagai berikut. Pembahasannya antara lain yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 deklarasi variabel, lalu yang terakhir bab 3 pemrograman dengan PLSQL. Kita mulai dengan bab 1 pendahuluan. Jadi ada jalur sertifikasi Oracle. Yang pertama ada DBA track, itu ada SQL fundamental 1 dan sebagainya. Ada fundamental 2, performance tuning, ABCND, Oracle Certificate Professional for DBA track. Lalu ada developer track, itu SQL, PLSQL Program Units. A dan B itu merupakan Oracle Certificate Associate for Developer track. Lalu Build Internet Application 1, lalu yang 2. ABCD ini merupakan Oracle Certificate Professional for Developer track. Tentang PLSQL, PLSQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu bahasa prosedural yang disediakan Oracle untuk perluasan SQL statement. SQL juga merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Lalu keuntungannya penggunaan PLSQL itu terintegrasi. Lalu pengembangan program yang bersifat modular itu dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil pada tugas-tugas tertentu, lalu sifatnya portable. Langsung ke bab 2. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal blok PLSQL beserta bagiannya, lalu memahami variabelnya, lalu dapat mendeklarasikan lalu menggunakan variabel. Struktur bloknya antara lain PLSQL merupakan block structured language, yang artinya program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: deklarasi, bagian yang dapat dijalankan, lalu bagian penanganan kesalahan. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional. Lalu declare merupakan deklarasi seperti namanya, lalu antara begin dan end merupakan bagian yang di-execute. Lalu exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok antara lain ada 3, yaitu anonymous, procedure, lalu function. Konstruksi program PLSQL dapat digunakan pada 2 lingkungan berikut: Oracle Server, lalu Oracle Development Tools. Berikut ini bagian-bagian PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Ada tools constructs, lalu database server constructs. Penggunaan variabel. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang tersimpan, reusability dapat digunakan kembali, dan memudahkan maintenance. Pengenangan variabel dalam PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari subprogram, lalu hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel antara lain ini beserta contohnya. Lalu deklarasi variabel memiliki sintaks seperti ini. Aturan penamaannya yaitu variabel diberi nama sesuai dengan aturan. Itu ada permisalannya, lalu sedangkan C_com mempresentasikan variabel konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan C. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama asalkan terletak pada blok yang berbeda. Identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu table. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintaknya seperti ini. Lalu ada tipe data, atribut, dan variabel.
ada scalar, variabel yang memiliki tipe data scalar memiliki nilai tunggal. Terdiri dari number, character, date, dan boolean. Lalu ada atribut %type, contoh sintaknya seperti ini. Lalu ada tipe data komposit dan LOB, large object. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, antara lain table, record, nested table, dan array. Sedangkan tipe data LOB dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, misalnya teks, grafik, image, video, dan suara. LOB mensupport random access terhadap data, yang termasuk LOB yaitu CLOB, BLOB, bfile, dan nclog. Lalu ada variable bind, variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variable bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PL/SQL. Lalu yang terakhir ada di BMS underscore output line. Bind variable selain ditampilkan dengan print, juga dapat ditampilkan dalam blok PL/SQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu fungsi ini. Untuk menggunakannya, kita harus men-set server output menjadi on. Oke, langsung ke latihan soal. Yang pertama, evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini, mana yang legal dan mana yang ilegal. Dari sini saya langsung menuliskan jawabannya di page yang sama. Yang pertama, declare v_id number 4. Ini legal karena pendeklarasian variabel sudah benar. Dengan ada declare, lalu ada variabel v_id dan tipe datanya number. Sebanyak 4. Lalu selanjutnya ada declare v_x, v_y, v_z, varchar 2, 10. Ini legal karena harus dideklarasikan satu persatu. Tidak bisa langsung seperti ini. Jadi harus v_x, varchar 2, v_y, varchar 2, jangan lupa size-nya, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada declare v_birthdate, date not null. Ilegal karena variabel not null harus diinisialisasi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, declare v_in_stock boolean 1, ini ilegal karena kesalahan inisialisasi tipe boolean. Nomor 2, pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Untuk yang pertama, v_days_to_go, yaitu v_due_date, sysdate. Ini valid. Lalu untuk nyatakan tipe datanya, v_days_to_go merupakan number, lalu v_due_date adalah date. Lalu selanjutnya v_sender user, (2 to char, v department number, itu valid. Jadi v_sender merupakan varchar, lalu v_department number itu number. Selanjutnya ada v_sum, $100.000 ditambah $250.000. Ini invalid karena terdapat simbol dollar pada tipe data number. Dan koma ini seharusnya berupa titik karena bersifat desimal. Lalu selanjutnya v_flag yaitu true. Ini valid karena v_flag ini boolean dan sintaknya benar. Lalu selanjutnya v_n1 yaitu v_n2 2 kali v_n3. Ini invalid karena tanda lebih besar ini invalid. Merupakan statement yang invalid. Lalu yang terakhir ada v_value yaitu null, ini valid. Jadi v_value ini bisa berupa tipe data apa saja. Lalu selanjutnya ada buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan bind variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms_output.put_line. Cara pertama seperti ini. Jadi kita menginputkan variabel kata dengan tipe varchar 2, size-nya 20. Yang pertama kita tuliskan begin, lalu statement-nya kata yaitu I love Oracle. Jangan lupa tanda petik tunggal untuk mendeklarasikan bahwa itu string. Lalu jangan lupa memberi titik koma, lalu ada n titik koma, lalu tanda ini. Lalu ketika di-outputkan,
ini akan menginputkan print katanya, yaitu I love Oracle di bawahnya. Lalu yang selanjutnya, bedanya untuk cara kedua, seperti yang sudah saya jelaskan, kita harus men-set server output menjadi on. Lalu variabel kata varchar 2 seperti tadi, cuman bedanya setelah mendeklarasikan string tersebut dari variabel kata, kita menuliskan dbms underscore output underscore put underscore line untuk char dari variabel kata. Jangan lupa memberikan n, lalu garis miring. Lalu dari sini akan langsung memprint I love Oracle. Setelah itu, bagian terakhir ia akan memberikan informasi bahwa PL SQL procedure successfully completed. Lalu nomor terakhir, buat kode PL SQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Yaitu variabelnya itu ada vchar dan v6. Value-nya itu untuk vchar 42 adalah sebuah angka, yang berarti kalau ada tanda petik ini itu string. Lalu untuk v6-nya dua karakter pertama dari variabel vchar yaitu 42. Ini juga merupakan string sebenarnya. Lalu karena saya membuatnya dengan cara ini, yaitu dbms underscore output dot put underscore line, yaitu seperti nomor 3 yang cara kedua. Yang pertama, server outputnya kita set on, lalu deklarasikan kedua variabel tersebut, vchar dan v6, itu dua-duanya berupa tipe varchar, lalu menginputkan kedua string masing-masing, lalu masukkan begin, langsung mengetikkan dbms output put line tersebut untuk vchar, lalu saya memberikan tanda ini supaya dapat membedakan print dari vchar dan v6. Lalu yang terakhir mengeprintkan variabel v6-nya, lalu end, jangan lupa untuk garis miring, dan di sini langsung di outputkan print-printannya, yaitu 42 adalah sebuah angka, lalu tanda strip 4 ini, dua karakter pertama dari variabel vchar yaitu 42. Lalu muncullah informasi PL/SQL procedure successfully completed. Selanjutnya yaitu bab 3 pemrograman dengan PL/SQL. Tujuannya yaitu memahami bagian executable dari PL/SQL block, menggunakan identifier dengan benar, lalu memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Sintak PL/SQL. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: delimiter, identifiers, literal, dan komentar. Yang pertama, identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL, yaitu seperti konstanta, variabel, exception, cursor, cursor variable, subprogram, dan packages. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan, seperti operator plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, front slash, hyphen, yaitu strip, lalu ampersand, dan tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word atau keyword. Lalu literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik tunggal. Contoh penggunaan literal seperti ini yang di bawah. Lalu numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Komentar dan fungsi SQL dalam PL/SQL. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, yaitu strip-strip, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol garis miring bintang atau asteris, dan sebaliknya, untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode, fungsi grup seperti average, min, max, count, sum atau jumlah, dan lain-lain. Lalu contoh fungsi SQL dalam PL/SQL itu seperti ini sintaknya.
Lalu ada konversi tipe data, blok bersarang, ruang lingkup variabel, lalu penentuan ruang lingkup dan operator. Yang pertama, konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data itu to char, to date, dan to number. Blok bersarang dalam ruang lingkup variabel itu ditandai dengan begin, lalu diakhiri dengan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin end yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabelnya. Penentuan ruang lingkup dengan simbol ini, suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan simbol tersebut untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Operator dalam PLSQL macam-macamnya antara lain logika, aritmatika, concatenation, parenthesis untuk mengatur urutan dari suatu operasi, lalu eksponensial. Langsung ke latihan soal. Yang pertama, perhatikan kode PLSQL berikut. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. Seperti biasa saya jawab di sebelahnya. v_weight pada posisi 1. Jadi dari maksud soalnya itu, v_weight pada posisi 1, itu yaitu yang ini, declare v_weight 1, terus itu deklarasinya, lalu yang dibikin ini, itu v_weight tambah 1. Makanya nilai tersebut menjadi 2, karena v_weight itu bernilai 1, lalu di bawah v_weight itu 1 ditambah 1, jadi 2. Lalu yang kedua, v_newlocken pada posisi 1, itu ini dari bikin ini, posisi 1. v_newlock sama dengan western, lalu ada v_newlocken dari nilai yang sebelumnya, yaitu Europe. Jadi nyediakan berupa nilainya Western Europe. Selanjutnya ada v_weight pada posisi 2. Jadi dari posisi 2 ini, v_weight-nya dideklarasikan bernilai 600. Jadi di sini dia 600 tambah 1, maka hasilnya 601. Lalu selanjutnya v_message pada posisi 2. Di sini posisi 2, v_message. v_message dari yang sebelumnya, yaitu produk 10.012. Ini akan di-outputkan dengan string berikut, yaitu is in stock. Lalu yang terakhir ada v_newlocken pada posisi 2, yaitu western. Mengapa dia tidak memunculkan Europe tersebut yang ini? Karena yang di pertama ini, dia tidak dideklarasikan variabel dari v_newlocken. Selanjutnya, buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Ketentuannya yaitu gunakan perintah define, lalu kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan DBMS output putline. Buat programnya, jadi ini tampilan programnya. Dari berdasarkan inputnya, yang pertama define variabel vbill ini 1000, lalu ada vbill 2 yaitu 200. Lalu declare vbill 3 bertipe number, dan beginnya vbill 3 itu berupa pembagian dari vbill 1 dan vbill 2. Setelah itu DBMS output putline itu mencetak hasil pembagian titik 2 hasil dari vbill 3, lalu end dan garis miring. Jadi ini akan mengoutputkan old-nya itu yang tadinya vbill 3 itu merupakan operasi ini, lalu new-nya itu merupakan inputan nilai dari vbill 1 dan vbill 2. Jadi hasil pembagiannya merupakan 1000 dibagi 200, yaitu 5. Lalu muncullah informasi PLSQL procedure successfully completed. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Untuk salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.